Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita edisi hari ini Jumat 26 April 2024. Sari Berita. Sebanyak 43 bidan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja D4 bidan pendidik tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mendatangi kantor Bupati Ngada. KPU Sika siap sukseskan tahapan Pilkada 2024. Selain berita-berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya. Selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Sebanyak 43 orang bidan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K D4 bidan pendidik tahun 2023 yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mendatangi kantor Bupati Ngada. Laporan selengkapnya disampaikan Rosada Lima. Wah, hampir ya bisa dengan 10 tahun malah. Mereka didampingi Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Ngada Petronella Dula dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Dr. Ati Due. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi terkait pembatalan NIP dan SK yang telah diterbitkan sebelumnya karena sudah lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K oleh Kementerian PAN RB. Perwakilan para bidan Katarina Agustina Lape Ririn kepada RRI Kamis sore mengatakan dia bersama rekan-rekannya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemkab Ngada sehingga dapat mengikuti seleksi P3K. Setelah dinyatakan lulus dan mengikuti semua proses penerbitan SK dan NIP di tanggal 2 April 2024, pihaknya mendapat informasi dari salah satu bidan pendidik di Aceh yang telah menerima SK dan NIP namun dibatalkan dengan alasan menunggu kepastian dari Kemenkes. Ririn mengaku kecewa dan sedih karena selama proses pengurusan berkas, biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Kami minta keadilan untuk terbitkan SK kami di tahun 2023 ini. Sudah pasti kecewa karena kami sudah mengikuti seleksi ini dengan sesuai aturan, kami mengikuti seleksi administrasi, lalu kami ikut ujian CAT, kami mengikuti prosesnya untuk penerbitan ini, yaitu dengan pemeriksaan kesehatan yang tentunya tidak mengeluarkan biaya yang sedikit. Lalu jika di tahap akhir kami dinyatakan tidak memenuhi syarat, sudah pasti sebagai manusia normal kami kecewa. Ririn meminta agar pemerintah tidak diskriminasi terhadap para bidan yang sudah mengabdi untuk masyarakat. Dia mengaku sudah mengabdi sebagai tenaga sukarela kurang lebih selama 10 tahun, terhitung sejak lulus D3 kebidanan. Pemerintah, DPRD, dan juga komponen lainnya diharapkan untuk bersama-sama membantu mereka sampai pemerintah pusat dapat segera mengeluarkan SK dan NIP. RRI Ende, Rosada Lima. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sika siap melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sika. Laporan disampaikan Suimam. Ketua KPU Kabupaten Sika Hermianto kepada RRI Kamis 25 April 2024 mengatakan pasca peluncuran yang dilaksanakan kemarin memang diawali dengan semangat kebersamaan sekaligus KPU menyampaikan siap melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sika. Dijelaskan dengan peluncuran ini sekaligus secara keseluruhan pihaknya mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dan juga berpartisipasi dalam setiap tahapan serta menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 mendatang. Dalam tahapan
tahapan ini kita juga menyampaikan berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, seperti itu. Pasca ini memang kita juga tetap ke depan koordinasi dengan stakeholder dan juga dengan partai politik, tokoh masyarakat, sambil kita menunggu PKPU tahapan yang lain. Ia melanjutkan, terdapat 2 tahapan besar dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sika tahun 2024, di mana 2 tahapan tersebut diantaranya tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Di tahapan persiapan ini memang ada sekitar 8 kegiatan yang harus dilaksanakan. Memang ada sebagian juga ini merupakan bagian dari domain KPU RI dalam arti perencanaan penyusunan peraturan. Kemudian juga ada pembentukan PPK, PPS dan KPPS. Ini sudah berproses dari tanggal 17 April kemarin sampai 5 November. Namun demikian untuk secara nasional di Kabupaten Sika yang merupakan satu kesatuan secara keseluruhan dalam Pilkada serentak tahun 2024, kita juga tanggal 23 kemarin sudah mengumumkan untuk rekrutmen penyelenggara ad hoc secara khusus di tingkatan kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan. Ditambahkan, pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tentu akan selalu memunculkan yang namanya perbedaan pilihan karena ini konsentrasi. Dengan momentum atau kesempatan ini, pihaknya berharap semuanya terus saling belajar untuk menghargai setiap perbedaan dan kembali bersatu dalam semangat keberagaman. Bagaimanapun juga ini bagian dari rasa cinta terhadap Kabupaten Sika secara khusus sehingga terlaksananya pilkada aman, lancar, adil, dan bermartabat. Beralih ke informasi lainnya, dokter hewan asal desa Dedi Geda, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, ajak kaum muda untuk terjun ke dunia wirausaha. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Ajakan ini disampaikan oleh Dr. Merta, pemilik UD Maju Bersama dan UD Putra Tunggal yang merupakan salah satu dokter hewan lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma. Kepada RRI, dirinya menuturkan bahwa peluang untuk membuka usaha ternak ayam, khususnya ayam petelur, sangat menjanjikan, di mana hingga saat ini pasokan telur ayam masih didatangkan dari luar Pulau Flores. Selama ini pasokan telur ayam itu rata-rata masuknya dari Jawa, dan ketika sesampainya di sini sampai kepada tangan produsen itu untuk dipasarkan lagi, jadi dengan lama penyimpanan, dengan perjalanan waktu itu banyak tidak sedikit telur itu yang rusak. Dengan membangun kandang sistem closed house dan hasil yang diperolehnya setiap hari, dirinya mampu menampik asumsi-asumsi yang beranggapan bahwa ayam petelur tidak mampu produksi di daerah yang iklimnya dingin. Ditambahkannya bahwa dirinya lebih memilih untuk beternak ayam petelur karena selain adanya peluang dan prospek yang bagus ke depannya, juga karena harga telur ayam fresh yang cukup memadai. Untuk menjaga kelangsungan proses beternak, selain melayani pembelian dan pendropingan bibit, dirinya secara langsung mendampingi para peternak mulai dari manajemen kandang utama, kandang baterai, pengadaan pakan, obat-obatan dan vitamin. Dirinya juga melakukan pendampingan dari awal pembibitan hingga afkir. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Google Education Spesialis Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Arija Wanodia tiba di Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka melakukan pendampingan terkait dengan pembelajaran yang bersifat digital melalui sekolah rujukan Google. Laporan disampaikan Veranda Garus. Sekolah rujukan Google adalah program yang diberikan kepada sekolah yang telah menggunakan berbagai teknologi Google for Education dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Google for Education memperkenalkan transformasi digital dalam pembelajaran siswa, bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana transformasi tersebut memaksimalkan potensi siswa. Kepada RRI dalam wawancara pagi Kamis kemarin, Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai Timur, Wincensius Tala mengatakan, perangkat dan fitur kolaboratif Google for Education dapat digunakan bersama, membantu pengajar membekali semua siswa dengan cara baru yang lebih menarik untuk mempelajari keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat meraih keberhasilan. Kita baru mulai lebih pada kecemasan kita tentang kemampuan daripada guru, kepala sekolah, siswa kita pada dunia digital, terlebih untuk proses digitalisasi dalam dunia pendidikan. Nah, salah satu mitra terbaik kita adalah kita langsung menghadirkan Google for Education
untuk membantu mendampingi para bapak ibu guru se-Kabupaten Manggarai Timur untuk lebih jauh memahami apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan transformasi literasi digital itu. Selanjutnya, Google secara bertahap melakukan asesmen terhadap 145 kepala sekolah SMP se-Kabupaten Manggarai Timur. Hasil asesmen tersebut nantinya akan menjadi rujukan bagi Google untuk menentukan 2 sekolah sebagai rujukan pada tahun 2024. Dia mengakui bahwa Google for Education ini sangat membantu para guru dalam proses pembelajaran. Kebetulan juga Manggarai Timur sudah mengaktifkan akun belajar ID untuk para siswa se-Kabupaten Manggarai Timur, maka memudahkan pihak Google juga untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya, karena starting pointnya juga dari situ guru harus sudah masuk di akun belajar, siswa juga. Jadi sasaran utamanya itu ke guru-guru kepala sekolah. Dia menambahkan pada saat melakukan sosialisasi, semua guru yang ikut dalam kegiatan tersebut menyambut baik kedatangan dari Google for Education. Dia berharap ini merupakan langkah awal yang bagus untuk peningkatan SDM guru dan proses belajar mengajar di sekolah khususnya di Kabupaten Manggarai Timur. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Gereja Santa Maria Immaculata Lekebai di Sika diresmikan. Pentabisan dan peresmian dipimpin Uskup Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu. Informasi yang disampaikan Feriso. Uskup Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu memimpin misa peresmian dan pentabisan Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai Rabu 24 April 2024. Acara peresmian dan pentabisan gereja yang didahului dengan misa ini, selain dihadiri umat Katolik Paroki Lekebai, juga hadir pejabat Sekda Sika, perwakilan Kejari Maumere, para imam, tokoh masyarakat Lio, serta undangan lainnya. Ketua Panitia Pentabisan dan Peresmian Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai pada kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Uskup Maumere, Monsinyur Edwaldus Martinus Sedu yang telah memimpin upacara misa pentabisan gereja, para imam konselebran, para donatur, semua umat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan secara penuh membangun rumah Tuhan sehingga Gereja Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai bisa diresmikan. Yang berikut kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang dengan kelimpahan berkat dari Tuhan mereka memberikan sebagian dari apa yang mereka punya untuk rumah Tuhan ini. Juga kepada semua umat yang luar biasa, kurang lebih 3 tahun bersama-sama dengan semua pihak membangun rumah Tuhan ini dengan segala daya dan upaya dan apa yang dimiliki. Sementara penjabat Sekda Sika Margarita Mufaldes Damagabapa dalam sambutan menghimbau kepada pimpinan gereja, para umat, serta seluruh elemen masyarakat untuk menjaga, merawat, dan memelihara bangunan gereja dengan sebaik-baiknya. Dirinya berharap gedung gereja yang berdiri kokoh dan representatif ini dapat dimanfaatkan dengan sepenuh hati sebagai sarana peribadatan. Kita memahami bersama bahwa perjalanan kehidupan umat gereja dalam membangun kualitas kehidupan termasuk pembangunan sarana dan prasarana peribadatan tidak lepas dari peran dan tanggung jawab kita bersama. Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh umat bersama panitia pembangunan. Ketika masuk tadi ke dalam gereja ini, sedikit agak merinding, Bapak Uskup. Ini menjadi inspirasi dan semangat yang positif bagi kami yang hadir di sini dan berasal dari paroki di luar Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai. Pemerintah tentunya akan terus membangun kemitraan bersama dengan pihak gereja sesuai dengan porsinya di dalam pelaksanaan pelayanan kepada umat di Paroki Santa Maria Immaculata Lekebai pada khususnya dan juga umat Niantana pada umumnya. Pejabat Sekda Sika juga berharap semoga dengan rampungnya pembangunan gereja yang megah ini, umat akan semakin bertumbuh dan terpacu untuk semakin rajin dan taat beribadah dan melayani Tuhan, sehingga nantinya dapat terpancar pada perubahan pola sikap hidup keseharian. RRI ND Feriso melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola Bupati Cup Manggarai Barat 2024 berlangsung di Stadion Ora Floba Morata, Labuan Bajo, diikuti oleh 32 klub
Laporan disampaikan Rovinus Wula. Kegiatan turnamen sepak bola Bupati Cup Manggarai Barat harus menjadi ajang hiburan rakyat dan masing-masing klub yang bertanding harus menjunjung tinggi sportivitas. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sangat mendukung dan terus memperkuat sejumlah cabang olahraga termasuk cabang olahraga sepak bola agar Manggarai Barat bisa bersaing dengan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Manggarai Barat 2024 Billy Ginta kepada RRI mengatakan dasar kegiatan Open Turnamen Bupati Cup Manggarai Barat 2024 adalah program ASKAP PSSI Manggarai Barat kemudian didukung penuh oleh Bupati sebagai pemimpin daerah Kabupaten Manggarai Barat. Turnamen sepak bola Bupati Cup Manggarai Barat 2024 diikuti 32 tim termasuk tim dari Kabupaten Manggarai Timur. Adapun maksud dan tujuan kegiatan turnamen selain memperebutkan piala bergilir Bupati Manggarai Barat dan hadiah utama juga untuk menjaring para pemain muda berbakat oleh tim pencari bakat yang nantinya diseleksi untuk menjadi pemain persamba dalam turnamen Eltari Memorial Cup 2024 di Labuan Bajo. Di samping itu kegiatan ini untuk menjaring anak-anak yang berprestasi dalam sepak bola ini di turnamen ini untuk ikut serta dalam. Dan ini rencana tahun ini kan ada Eltari Cup. Dan nanti ada tim pencari bakat ada ketuanya, terus dipantau juga sendiri sama ketua ASKAP. Nanti untuk pencari bakat itu untuk Eltari Cup yang rencananya akan diadakan di Labuan Bajo. Itu ada piala tetap, piala bergilir, sama uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Billy Ginta menambahkan turnamen sepak bola Bupati Cup Manggarai Barat 2024 akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh dengan memperebutkan hadiah utama berupa uang pembinaan sebesar 50 juta rupiah. Secara terpisah Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Manggarai Barat Marianus Yono Jehanu di Stadion Oraflo Bamorata Labuan Bajo mengatakan turnamen Bupati Cup tetap menjadi program ASKAP setiap tahunnya. Yono mengatakan saat ini ASKAP PSSI Mabar fokus pada anak-anak usia 23. Hal itu selaras dengan regulasi yang diberikan oleh PSSI Pusat untuk prioritaskan kepada anak-anak usia 23 tahun. Yang pertama, terima kasih RRI Labuan Bajo telah mendatangi kami di Stadion Oraflo Bamorata ini. Ini merupakan kegiatan dari ASKAP PSSI Manggarai Barat ini setiap tahun. Yang pertama kemarin di tahun 2022 itu kita sudah menyelenggarakan Bupati Cup yang pertama. Harapannya dengan adanya program atau visi seperti ini terlahir sirine-sirine yang baru Manggarai Barat ini dengan talenta-talenta juga berpotensi Manggarai Barat ini ataupun yang dari luar yang bergabung dan mengikuti kompetisi ini. Turnamen sepak bola Bupati Cup Manggarai Barat 2024 juga merupakan bagian dari mencari bibit untuk persiapan Eltari Memorial Cup akan digelar di Labuan Bajo tahun 2024. RRI SP Labuan Bajo Rufinus Wula melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda dapat ikuti program Florata pagi ini selengkapnya. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.